Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Ketua Yayasan Faza Al-Islami atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Sekolah SD Islam Faza Palembang Ustazah Restu Dindah Dahlia SPD, yang terhormat seluruh Dewan Guru SD Islam Faza Palembang, yang terhormat Ketua POMG beserta jajarannya, yang terhormat seluruh wali murid yang menyempatkan diri untuk telah hadir di acara kita pada pagi hari ini, serta yang kami banggakan dan kami sayangi seluruh siswa-siswi SD Islam Faza Palembang. Hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladzi qad wahabana ni'aman katsiratan hatta tastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, baik iman serta Islam, serta sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul dalam makom yang barokah ini, insyaallah. Assalatullahi wassalamu wa ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad arsadan nasa minaz zulumati ilan nur. Salawat sering salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Kunna huna amamakum bi ra'isatal jalsah fasmahu lana an naqra'a tartibal baramij fi hadzal liqa'is sa'id. Berdirinya kami di sini sebagai MC pada acara Education and Art 1000 Memori bersama kelas 6 dan pembagian hadiah kelas meeting. Maka izinkan kami untuk membaca rangkaian pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kata sambutan dan penampilan dari siswa-siswi SD Islam Faza Palembang, penyampaian puisi, pesan dan kesan, dan dilaksanakan selanjutnya yaitu wisuda, pembagian hadiah, dan yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Hugo, perwakilan dari kelas 6 saat. Kepadanya kami persilahkan. Ana perwakilan dari kelas 6 akan membacakan surah Al-Mulk 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Islam Faza Palembang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ustazah Restu Dindah Dahlia. Kepadanya kami persilahkan. Yang ini Be. Ini. Itu untuk ini. Dua-dua. Alah banyaknya. Maaf, SPD-nya udah terbaca. Apa? SPD-nya udah terbaca. Oh iya. Kayak ini Kak ya? Dua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Yayasan, Ketua Yayasan Faza Al-Islami Palembang atau yang mewakili. Yang saya hormati para wali siswa kelas 6 SD Islam Faza Palembang, Ketua PUMG dan jajarannya, Dewan Guru, serta siswa kelas 6 yang saya cintai dan saya selalu banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul pada acara Education and Art Festival di Masjid Nur Hasanah dalam rangka pelepasan dan wisuda tahfiz serta pembagian hadiah kelas meeting anak-anak hari ini. Ada beberapa hal yang mau Ana sedikit sampaikan. Jadi anak-anak yang saya cintai, khusus kelas 6 dan yang saya banggakan, sesungguhnya 6 tahun ini bukanlah waktu yang singkat nak ya. Ada yang ketemu sama ustazahnya dari kelas 1, ada yang mungkin baru ketemu ustazahnya di kelas 2, 3, bahkan ada yang baru pindah di kelas 4. Jadi ada banyak hal yang sudah kalian lewati bersama, belajar, bermain, dan tidak banyak pula yang bahkan berseteru satu sama lain. Namun semua itu dapat kalian lewati hingga kalian berada di titik sekarang untuk berpisah. Namun bukanlah perpisahan yang selamanya, melainkan perpisahan yang juga menjadi tonggak awal kalian untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Saya juga mewakili dari Dewan Guru, mewakili dari yayasan, juga banyak meminta maaf jika memang kami sesungguhnya banyak kekurangan selama mengajar, selama memfasilitasi, selama bermuamalah dengan para wali murid sekalian. Satu pesan ustazah untuk anak-anak, janganlah kalian melupakan ilmu-ilmu kalian selama di Faza. Janganlah kalian bermalas-malasan untuk menuntut ilmu, dan jadilah anak-anak yang pintar di dalam bidang apapun. Tapi jangan kalian lupakan akidah, ilmu agama syar'i yang sudah orang tua ajarkan dan guru-guru kalian ajarkan di sini. Ingatlah, jika kalian menggenggam akhirat, maka dunia akan kalian dapatkan. Sekian kata sambutan dari saya. Saya akhiri, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama-sama, yaitu kata sambutan dari Ketua Persatuan Orang Tua Murid dan Guru yang akan disampaikan oleh Neni Ummu Zakira. Kepadanya kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan Faza atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Sekolah SD Islam Faza dan seluruh Dewan Guru SD Islam Faza, yang kami hormati wali murid SD Islam Faza, beserta anak solih dan solihah yang kami cintai karena Allah. Alhamdulillah, segala puji dan puja hanya milik Allah Azza wa Jalla, serta salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama, ana ingin mengucapkan syukron wa jazakumullahu khairan untuk seluruh panitia yang sudah bekerja sama agar seluruh rangkaian acara berjalan dengan baik, dan tentunya karena kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Ana juga ingin menyampaikan selamat dan turut bangga kepada kakak-kakak kelas 6 yang insya Allah hari ini akan dilepas sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Semoga semua ilmu dan kebaikan yang didapat selama ini bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Pada kesempatan ini, ana juga izin menyampaikan ada sedikit bingkisan dari POMG yang sebenarnya bingkisan itu dari kalian dan untuk kalian. Kami mohon diterima, semoga bermanfaat. Akhir kata, ana pribadi dan juga mewakili seluruh pengurus POMG memohon maaf dan ridho apabila selama kurang lebih 2 tahun membersamai POMG terdapat banyak kesalahan baik dari ucapan, perbuatan, keputusan atau kebijakan. Semoga Allah selalu mengumpulkan kita dalam kebaikan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1 Khadijah akan membacakan surat Al-Balad. Selamat menyaksikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta illum bihadzal balad.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmatnya segala kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Dan semoga sholawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Allah tambahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Amin ya robbal alamin. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Islam Faza, Ustazah Restu. Yang kami hormati Ketua Yayasan SD Islam Faza atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua POMG dan pengurusnya. Dan yang kami hormati seluruh ustadz dan ustazah pengajar Sekolah Islam Faza serta seluruh orang tua wali murid yang kami banggakan. Tidak lupa anak-anak tercinta siswa-siswi kelas 6 yang hari ini kami jemput dengan bangga. Ustadz dan ustazah, hari ini menjadi penanda berakhirnya satu tahap perjalanan anak-anak kami di bangku sekolah dasar. Masih teringat jelas saat 6 tahun lalu kami mengantarkan anak-anak kami dengan senyum bahagia mereka teriring banyak doa dan harapan kami. Ustadz dan ustazah, hari ini kami berada di sini dengan hati yang haru, bangga dan bersyukur untuk semua perjuangan, pembelajaran, tawa, tangis dan pertumbuhan anak-anak. Kami sampaikan jazakumullah khairan kepada seluruh ustadz dan ustazah yang telah sabar, tulus membimbing anak-anak dan mendidik serta membentuk karakter mereka. Apa yang anak-anak kami raih hari ini tidak lepas dari peran ustadz dan ustazah sekalian. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu membalas semua kebaikan ustadz dan ustazah. Kami juga mohon maaf lahir batin atas segala kehilafan kami dan ananda kami selama bersekolah di sini. 6 tahun lalu, tangan mungil mereka kami gandeng masuk ke sekolah ini. Kami serahkan anak-anak kami ke ustadz dan ustazah. Hari ini, kami para orang tua izin pamit menjemput kembali anak-anak kami untuk kami hantarkan ke jenjang yang lebih tinggi. Mohon ustadz dan ustazah untuk selalu mendoakan anak-anak dimanapun mereka kelak berada. Untuk anak-anak kelas 6 tersayang, perjalanan baru akan segera dimulai. Doa kami semua akan mengiringi perjalanan kalian. Jadilah anak-anak yang rendah hati, terus semangat belajar. Semoga Allah jadikan kalian anak yang mencintai dan mengamalkan ilmu dengan baik dan benar. Menjadi anak soleh dan soleha, serta menjadi pribadi yang Allah ridhoi. Dan jangan lupa anak-anakku untuk selalu mendoakan guru-guru kalian yang telah berjasa mendidik kalian. Akhir kata, kami mohon maaf apabila ada salah kata dan mohon ampun kepada Allah. Semoga SD Islam Faza semakin maju dan menjadi tempat belajar terbaik untuk generasi masa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan SD Islam Faza Palembang atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Islam Faza Ustazah Restu Dinda Dahlia SPD. Yang saya hormati seluruh guru dan staf SD Islam Faza Palembang. Yang saya hormati para wali murid SD Islam Faza Palembang. Yang saya hormati Ketua POMG beserta jajarannya. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan kelas 6 sekalian dan siswa-siswi SD Islam Faza Palembang. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Sehingga dengan nikmat tersebut, alhamdulillah kita bisa dipertemukan di tempat yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, tabi'in dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini
saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru saya yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan kata sambutan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pada tahun ini kami sangat bahagia sekali dengan diadakannya acara ini yang sudah dibuat oleh para guru-guru kami serta para pengurus PUMG yang sudah membantu. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan kasiran. Insyaallah acara ini akan menjadi kesan dan salah satu kenangan terindah bagi kami dengan berakhirnya masa pendidikan kami di SD Islam Faza ini. Kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh guru dan staf SD Islam Faza, terutama ustadz-ustazah kami yang telah mengajari kami dengan penuh kesabaran dan keikhlasan selama kurang lebih 6 tahun ini. Kami juga memohon keikhlasan dan maaf apabila banyak kesalahan perkataan dan perbuatan selama bersekolah di sini yang membuat para ustadz-ustazah pusing, kesal ataupun marah. Semoga jerih payah seluruh ustadz dan ustazah dibalas oleh kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami juga memohon doa restu dari ustadz ustazah agar kami dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan meraih cita-cita yang kami impikan. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada salah perkataan atau perbuatan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Duduk-duduk lihat cendrawasih, kursi rapuh langsung jatuh. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Menggapai Ridha Allah dengan Berbakti kepada Kedua Orang Tua. Dalam perkataan Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan, jalan yang hak dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kedua orang tua adalah birrul walidain. Birrul walidain adalah berbakti kepada kedua orang tua, merupakan masalah penting dalam agama Islam. Di dalam Al-Quran, setelah Allah memerintahkan manusia untuk bertauhid, Allah juga memerintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala pada Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Allah ta'ala berfirman, dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan berbuat baliklah kepada ibu bapa kalian. Jika di antara keduanya atau kedua-duanya telah berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, janganlah kalian sekali-kali mengatakan jangan kalian membentak keduanya. Ucapkanlah ucapan yang lembut dan baik, dan rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya, dan ucapkanlah, ya Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah menyayangiku di waktu kecil. Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Di Quran surat lain juga Allah Ta'ala berfirman, dan beribadalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Dan sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran surah An-Nisa ayat 36. Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua.
1. Merupakan amal yang paling utama. 2. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. 3. Berbakti kepada kedua orang tua akan menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. 4. Rezeki akan diluaskan dan umur akan dipanjangkan. 5. Akan dimasukkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Bentuk-bentuk durhaka kepada orang tua. 1. Menimbulkan gangguan terhadap orang tua berupa perkataan atau perbuatan yang membuat orang tua sedih dan sakit hati. 2. Berkata atau ceh, menghardik dan membentak kedua orang tua, tidak memenuhi panggilan orang tua. 3. Bermuka cemburut dan bermuka masam. Bentuk-bentuk berbakti kepada kedua orang tua. 1. Bergaul dengan keduanya dengan cara yang baik. 2. Memberikan infak sedekah yang diberikan kepada orang tua. 3. Tawadu, rendah hati terhadap orang tua. 4. Mendoakan kedua orang tua dengan doa berikut. Ya Rabbu, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah menyayangiku di waktu kecil. Quran Surah Al-Isra. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan tadi bisa diamalkan. Apabila saya ada kesalahan ketika penyampaian, saya mohon maaf dan mohon ampun pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk menyampaikan kesan dan pesan selama kami bersekolah di SD Islam Faza Palembang. Kesan dari saya sangat berterima kasih kepada Ustadz dan Ustazah yang telah mengajari kami dan membimbing kami dari awal. Dari awalnya kami tidak bisa baca dan tulis. Dari awalnya kami tidak bisa membaca Al-Quran. Sampai sekarang kami bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Dan banyak pelajaran yang kami dapatkan daripada Ustadz dan Ustazah. Dan begitu banyak juga kenangan yang terukir manis maupun pahit. Gitu. Mungkin sampai situ, baik. Untuk pesan untuk adik tingkat saya dan rekan-rekan saya. Pertama, untuk adik tingkat saya, teruslah menuntut ilmu dan menghafal Al-Quran, karena kelak di akhirat mereka lah yang akan membantu kita. 2. Teruslah menjaga ukhuwah dengan sesama muslim. Dan teruntuk rekan saya, teruslah bersemangat untuk menghafal Al-Quran, belajarlah dan kejarlah cita-cita kalian setinggi mungkin. Dan teruntuk adik tingkat saya, gunakan waktu kalian dengan lebih baik, karena waktu yang telah lewat tidak akan kembali. Jangan kalian menyesal di akhir nanti. Mungkin sampai sini saja. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Kalista Sana Munaya Humaira akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Menuju Sebuah Perpisahan, karya Nina Y. Hari telah berganti, waktu berlalu begitu cepat. Tiba saatnya kalian melangkah. 6 tahun perjalanan penuh warna. Kini saatnya menghadapi perpisahan penuh dengan rasa haru. Di bangku sekolah inilah kalian bertumbuh.
belajar bersama, tertawa, dan bermimpi untuk mewujudkan impian menuju masa depan. Para guru membimbing langkah kalian hingga ke pintu masa depan. Dan kini tiba waktunya hari perpisahan. Setiap langkah akan membawa kalian ke tempat yang baru. Kenangan manis akan tetap terpatri di dalam hati untuk kisah persahabatan dan pengalaman belajar selama 6 tahun berjalan. Selamat berpisah kakak kelasku. Walau pisah jarak, semoga tetap dekat dalam ingatan. Perpisahan ini adalah awal yang baru dalam cerita kehidupan. Gapailah cita-cita impianmu ke jenjang yang lebih tinggi sesuai tuntunan agama, Al-Quran, dan Sunnah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisudawati kelas 6 tahun angkatan keempat tahun 2024-2025. Adam Eldrik Ninanda Nasra bin Feres Nasra, lahir di Palembang 27 November 2012. Hobi memasak, cita-cita menjadi seorang koki. Jumlah hafalan 7 juz. Ahmad Ilham bin David Arisandi, lahir di Batam 29 September 2012. Hobi bermain bola, cita-cita menjadi seorang dokter. Jumlah hafalan 1 juz. Ahdan Zaki Ataya bin Afik Rifanu, lahir di Palembang 23 Januari 2013. Hobi bermain bola, cita-cita menjadi pemain bola. Jumlah hafalan 1 juz. Aufar Umaruddin Harifai bin Safianzo, lahir di Tanjung Karang 5 Agustus 2012. Hobi membaca buku, cita-cita menjadi seorang chef. Jumlah hafalan 3 juz. Fatih Abkori Al-Baidawi bin Zulfikar Baidawi, lahir di Jambi 23 Maret 2013. Hobi olahraga, cita-cita menjadi pemain bola profesional. Jumlah hafalan 2 juz. Harisa Naufal bin Canggih Sepria Sadi, lahir di Palembang 19 Maret 2013. Hobi bermain, cita-cita menjadi seorang dokter. Jumlah hafalan 1 juz. Hazik Almair Al-Rafif bin Eko Prasetyo Bakti, lahir di Palembang 24 September 2013. Hobi olahraga, cita-cita pemain sepak bola. Jumlah hafalan 4 juz. Hugo Abkori Kusumanto bin Restu Kusumanto, lahir di Sleman 17 Juli 2013. Hobi olahraga, cita-cita menjadi penghafal Al-Quran. Jumlah hafalan 5 juz. Hussein Abdurrahman bin Syukron Fatan, lahir di Palembang 27 Juni 2013. Hobi bermain, cita-cita menjadi sopir bus. Jumlah hafalan yang dimiliki 1 juz. Muhammad Alfian Gali Yudiansyah bin Andi Yudiansyah, lahir di Palembang 26 Agustus 2012. Hobi bermain, cita-cita menjadi seorang CEO Microsoft. Jumlah hafalan 2 juz.
Muhammad Fatah Ardevan bin Rahmat Kurniawan, lahir di Palembang 12 Juli 2012. Hobi bermain bola, cita-cita menjadi pemain bola. Jumlah hafalan 1 juz. Muhammad Fatah Almair bin Ismawan Sutanto, lahir di Palembang 26 Agustus 2012. Hobi memancing, cita-cita menjadi seorang guru. Jumlah hafalan 1 juz. Muhammad Al-Farizi bin Arman Fitriansyah rahimahullahu ta'ala, lahir di Palembang 28 Januari 2013. Hobi bermain, cita-cita menjadi seorang chef. Jumlah hafalan 1 juz. Muhammad Asraf Rifki Lesmana bin Yuda Lesmana, lahir di Palembang 30 Juli 2013. Hobi olahraga, cita-cita menjadi pengusaha. Jumlah hafalan 1 juz. Muhammad Danis Atamilfi bin Muhammad Jamil Syaputra, lahir di Palembang 12 Oktober 2012. Hobi berenang, cita-cita menjadi pembisnis. Jumlah hafalan 3 juz. Muhammad Zuri Akbar bin Muhammad Reza, lahir di Palembang 21 Oktober 2012. Hobi olahraga, cita-cita menjadi polisi lalu lintas. Jumlah hafalan 1 juz. Muhammad Hanif Farhan bin Kusno, lahir di Palembang 26 Februari 2013. Hobi olahraga, cita-cita menjadi seorang tentara. Jumlah hafalan 3 juz. Muhammad Yusuf Zaki bin Ahmad Rais, lahir di Palembang 28 September 2012. Hobi berenang, cita-cita menjadi seorang dokter. Jumlah hafalan 1 juz. Muhammad Yusuf Rifat bin Hari Santoso, lahir di Palembang 28 Mei 2013. Hobi olahraga, cita-cita menjadi seorang penambang. Jumlah hafalan 2 juz. Wisuda kelas 6 Sauda Aisyah Mutiara Jannah bin Nofrian Fahlani, lahir Palembang 26 Juni 2012. Hobi menggambar dan menulis cerita, cita-cita menjadi seorang penulis. Jumlah hafalan 2 juz. Alisa Dea Sakilaro binti Desli Amrah, lahir di Palembang 9 April 2013. Hobi menggambar, cita-cita menjadi seorang arsitek. Jumlah hafalan yang dimiliki 2 juz. Almira Miori binti Mulyanto, lahir di Palembang 19 September 2012. Hobi berenang, cita-cita menjadi seorang guru dan astronomi. Jumlah hafalan 2 juz. Alia Maiza Khairina binti Nofrian Fahlani, lahir di Palembang 7 November 2012. Hobi menggambar, cita-cita menjadi seorang ustazah. Jumlah hafalan 2 juz. Arifa Naira Rajwa binti Rory Azka, lahir di Palembang 24 Oktober 2012. Hobi membaca, cita-cita menjadi seorang guru tahfiz dan dokter. Jumlah hafalan yang dimiliki 10 juz. Asia Raksandrina binti Wartini, lahir di Bandung 12 Juni 2013. Hobi membaca dan menulis, cita-cita astronom sekaligus penulis. Jumlah hafalan 2 juz. Balkis Yumna Aliyah binti Berry Revelita, lahir di Palembang 11 Februari 2013. Hobi memasak, DIY dan berenang. Cita-cita menjadi seorang chef. Jumlah hafalan 2 juz. Inaya Krasifalika binti Muhammad Mizan Adil, lahir di Palembang 6 Maret 2013. Hobi berenang, cita-cita menjadi seorang ustazah. Jumlah hafalan 3 juz. Raden Ayu Fatina Zahira Khairi binti
R.A. Khaidir, lahir di Palembang 27 Juni 2013. Hobi DIY, cita-cita menjadi seorang guru. Jumlah hafalan yang dimiliki 4 juz. Syafira Salma Adawiyah binti Edi Herianto, lahir di Palembang 2 Desember 2012. Hobi memasak dan berenang. Cita-cita menjadi seorang chef. Jumlah hafalan 2 juz. Sabita binti Iswandi, lahir di Palembang 8 Januari 2013. Hobi membaca dan menggambar. Cita-cita menjadi seorang dokter hewan. Jumlah hafalan 4 juz. Wisudawan wisudawati tahfidz angkatan keempat tahun 2024-2025. Adam Eldrik Dinandra Nasrah bin Feres Nasrah, jumlah hafalan 7 juz dengan predikat mumtaz. Aufar Umaruddin Harifai bin Syafianzo, jumlah hafalan 3 juz dengan predikat jayyid. Hazik Almair El Rafif bin Eko Prasetyo Bakti, jumlah hafalan 4 juz dengan predikat mumtaz. Kalau cewek mumtazah. Hugo Abkori Kusumanto bin Restu Kusumanto, jumlah hafalan 5 juz dengan predikat mumtaz. Muhammad Danis Atamilfi bin Muhammad Jamil Syahputra, jumlah hafalan 3 juz dengan predikat jayyid jiddan. Muhammad Hanif Farhan bin Kusno, jumlah hafalan 3 juz dengan predikat jayyid. Ahwat. Mbak Restu Ahwat. Arifa Naira Rajwa binti Rori Aska, jumlah hafalan 10 juz dengan predikat mumtazah. Inaya Karispa Alika binti Muhammad Mizan Adil, jumlah hafalan 3 juz dengan predikat mumtazah. Raden Ayu Fatina Zahira Khairi binti R.A. Khaidir, jumlah hafalan 4 juz dengan predikat mumtazah. Sabita binti Iswandi, jumlah hafalan 4 juz dengan predikat mumtazah. Ya, lihat Ami Boy sudah? Nah, oke, jazakumullahu khairan. Silakan duduk.
Syakila, perwakilan dari kelas 2 Safia. Juara pertama diraih oleh Ananda Ismail, perwakilan dari kelas 3 Usman. Pada kesempatan ini untuk Ustazah Awalia untuk memberikan hadiah lomba tahfiz kepadanya kami persilakan. Iya, sudah lihat Ami Boy semuanya? Oke, jazakumullah khairan. Silakan duduk. Ipan kelas tinggi, ya, ada lomba memindahkan air. Juara ketiga diraih oleh Kelas berapa Anissa? Anissa, kelas 5 Zainab. Ada Anissa? Ya. Juara kedua diraih oleh Ananda Zakira, perwakilan dari kelas 5 Zainab. Juara pertama diraih oleh Ananda Hazik, perwakilan dari kelas 6 Said. Mohon untuk tidak tepuk tangan ya. Mohon untuk tidak tepuk tangan. Jangan tepuk tangan. Oke, kepada kesempatan ini diberi untuk Ustazah Istiqomah untuk memberikan hadiah kepada Ananda yang menang. Ustazah Istiqomah. Tidak ada. Oke, Ustazah Ulfa. Azra, sudah ini ya? Ya, lihat Ami Boy udah. Oke, barakallahu fiik. Silakan duduk. Oke, Happy Pan kelas rendah ada lomba memindahkan pipet. Juara ketiga diraih oleh Ananda Zia kelas 2 Safia. Tidak tepuk tangan ya. Juara kedua diraih oleh Hanan kelas 2 Umar. Hanan. Juara pertama diraih oleh Ananda Ibrahim kelas 3 Ali. Pada kesempatan ini untuk Ustazah Azra. Ustazah Azra untuk memberikan hadiah. Oh iya, ya karya. Ini enggak usah lagi. Ini enggak usah. Sekelas Mbak ada ini cuman apa? Ya, silakan duduk. Jazakumullah khairan. Oke, terkreatif tahun 2024-2025 diraih oleh dari kelas tinggi Ananda Zakira. Ya, Ananda Zakira adalah lapaknya yang sangat kreatif. Kemudian di kelas rendah ada market day terkreatif yaitu Ananda Rajata. Iya, ini juga salah satu lapak terkreatif juga ya. Bisa kita lihat sama-sama yang kemarin acara yang hadir bisa dilihat. Oke, kesempatan ini akan diberikan oleh Ustazah Restudi Dahlia.